mempresentasikan hasil survei dan analisis mengenai peminatan magang kaderisasi sains data 2022 sebagai tugas exploratory data analisis. Dataset merupakan data yang telah dikumpulkan dari masing-masing individu dikumpulkan menjadi satu. Contohnya seperti yang sekarang ini. Hasil survei dari 131 mahasiswa Sains Data Angkatan 2022 yang mengikuti kaderisasi CEO HMSD Adyatama 2023. Di dalam dataset ini terdapat timestamp, email address, nama lengkap, NIM, asal provinsi, minat departemen, minat divisi, matkul favorit TPB, dan matkul favorit semester 3. Di dalam dataset ini juga memuat informasi mengenai minat para kaderisasi terhadap departemen dan divisi yang ada di Himpunan Sains Data Adyatama. Langkah-langkah untuk menganalisis data yakni pertama itu adalah data gathering di mana kita melakukan pengumpulan data. Kedua ada data cleaning di mana kita membersihkan data-data yang duplikat ataupun data nol. Ketiga itu ada exploratory data di mana kita mengekspor data yang kita punya sejauh mana kita akan untuk mengolahnya. Lalu yang terakhir analisis data. Step 1, data processing. Pada tahap data gathering dilakukan akses data dari dataset yang telah disediakan dengan menggunakan library Pandas dan mencari informasi ringkas mengenai dataset tersebut. Data cleaning. Data cleaning adalah membersihkan data dengan cara memeriksa dan menghapus data duplikat dan data nol. Step 2. Data exploratory and visualization. Data exploratory. Adapun jumlah data sebanyak 131 data yang didapat dari jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan CEO HMSD Adyatama. Data bisa terlihat pada gambar berikut ini. Data analisis. Di data analisis ini kita harus membuat kesimpulan dari data-data yang kita peroleh dan kita olah. Di data analisis ini terdapat dua subbab yaitu analisis dan insight, yang dimana kedua itu akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, yang ketiga itu ada data analisis. Data analisis itu pertama kali kita harus mengeksplorasi data analisis atau IDA. Yang pertama itu melihat 5 baris pertama data untuk mendapatkan gambaran awal. Yang kedua memeriksa statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan sebagainya untuk kolom numerik NIM. Yang ketiga mengidentifikasi nilai-nilai yang hilang dalam dataset. Yang terakhir melakukan visualisasi data untuk menggambarkan pola atau korelasi dalam data. Setelah kita mengeksplorasi data analisis, selanjutnya kita menganalisis minat departemen dan divisi. Yang pertama itu hitung jumlah mahasiswa yang tertarik pada masing-masing departemen dan divisi HMSD Adyatama. Yang kedua, buat visualisasi misalnya grafik batang untuk memperlihatkan distribusi minat mereka. Habis itu, setelah kita melakukan analisis minat departemen dan divisi, selanjutnya kita melakukan analisis NIM. Periksa NIM untuk mendeteksi apakah ada duplikat atau masalah dalam data ini. Setelah kita melakukan analisis NIM, kita melakukan analisis mata kuliah favorit. Analisis mata kuliah favorit ini yang pertama itu mengidentifikasi mata kuliah favorit TPB dan semester 3 yang paling umum. Yang kedua, buat visualisasi misalnya word cloud untuk menampilkan mata kuliah tersebut. Yang terakhir itu analisis asal provinsi. Analisis asal provinsi itu yang pertama itu menghitung jumlah mahasiswa dari setiap provinsi asal. Yang kedua buat peta atau grafik untuk memvisualisasikan distribusi. Langkah selanjutnya adalah memvisualisasikan data yang bertujuan untuk mempermudah pembacaan data dalam bentuk diagram. Pada diagram pertama, terlihat bahwa Provinsi Lampung merupakan provinsi mayoritas dari mahasiswa Sains Data Angkatan 2022 dengan jumlah 49 orang. Dan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi
merupakan provinsi yang paling sedikit dengan masing-masing jumlah 1 orang. Di diagram yang kedua yaitu minat divisi mahasiswa sains data angkatan 2022, divisi pengabdian masyarakat dari Departemen Eksternal menjadi divisi dengan minat yang paling tinggi dengan jumlah 19 orang. Kemudian, divisi kesejahteraan anggota dari Departemen Eksternal menjadi minat yang paling rendah yaitu dengan 2 suara. Kemudian, di diagram selanjutnya tentang minat Departemen Eksternal menjadi departemen yang memiliki minat yang paling tinggi dengan jumlah 30 orang. Kemudian, Departemen Internal dan Senator menjadi departemen yang paling sedikit peminatnya dengan jumlah masing-masing 5. Pada diagram yang terakhir yaitu tentang mata kuliah favorit semester ketiga, mata kuliah algoritma pemrograman menjadi mata kuliah yang paling diminati dengan jumlah 42 suara. Dan metode survei sampel merupakan mata kuliah yang paling sedikit minatnya dengan jumlah 3 suara. Insight. Asal provinsi para mahasiswa sains data angkatan 2022 dapat 47 orang berasal dari Lampung dan Lampung menempati peringkat pertama. Lalu diikuti peringkat kedua yaitu Jawa Barat dengan jumlah 22 orang dan jumlah yang paling sedikit yaitu Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi dengan posisi seimbang yaitu masing-masing 1 orang. Berikutnya, pada minat divisi mahasiswa sains data menunjukkan bahwa minat pada divisi pengabdian masyarakat menempati peringkat 1, sementara divisi ekstra kampus di posisi 4, dan di posisi tersebut seimbang dengan divisi pusat inovasi dan kajian akademik. Divisi lain yang memiliki nilai sama yaitu Divisi Desain dan Kreatif dengan Komisi 2 Badan Legislatif, Divisi Publikasi dan Dokumentasi dengan Divisi Kewirausahaan, Divisi Kerohanian dengan Bendahara. Divisi yang menempati peringkat paling bawah yaitu Divisi Kesejahteraan Anggota dengan jumlah 20 orang. Dari data tersebut didapat hasil mata kuliah favorit mahasiswa sains data saat TPB yaitu matematika dengan jumlah 38 orang. Sementara itu, mata kuliah paling sedikit yang menyukainya adalah fisika dasar dengan jumlah 2 orang menyukainya. Lalu, terdapat 3 mata kuliah yang berada di posisi yang sama yaitu Bahasa Indonesia, Biologi Dasar, dan Kimia Dasar dengan jumlah 9 orang menyukainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.